Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi mangkir dari agenda pemeriksaan polisi. Setelah 2 kali mangkir, Polda Metro Jaya mempertimbangkan langkah lanjutan dalam kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri lagi-lagi mangkir dari agenda pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Lewat kuasa hukumnya, Firly memastikan absen dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly absen karena urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan dan telah menyerahkan surat penundaan pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Ya, pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan tidak fair juga yang dialami oleh beliau selama proses penyidikan ini berjalan. Sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firly. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3. Setelah 2 kali mangkir, Polda Metro Jaya mempertimbangkan langkah lanjutan dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, termasuk upaya penjemputan paksa. Tersangka MT tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya, saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut terkait penyidikan kasus ini. Ada upaya jemput paksa mungkin Pak ke depannya? Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman bertindak tegas terhadap Firly Bahuri yang telah 2 kali mangkir. Pukat UGM juga meminta polisi segera menahan Firly Bahuri. Langkah ini harus diambil untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jika Firly ditahan, maka proses penyidikan akan lebih berjalan lancar karena tersangkanya berada di bawah penyidik, berada di bawah penanganan oleh penyidik, sehingga sewaktu-waktu penyidik membutuhkan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak ada hambatan, misalnya karena beralasan sedang sakit atau beralasan sedang ada kegiatan lain dan seterusnya. Sehingga menurut saya agar perkara ini bisa segera selesai, lakukan penahanan. Total, 160 orang saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Sejak ditetapkan jadi tersangka pada 22 November 2023, Firly baru 1 kali diperiksa, yaitu pada 6 Desember 2023. 1 tahun lebih menyandang status tersangka, polisi tak kunjung merampungkan berkas kasus dugaan pemerasan dan menahan ex-ketua KPK Firly Bahuri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju ke Polda Metro Jaya, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, polisi bilang ada opsi jemput paksa Firly Bahuri karena berkali-kali mangkir. Bagaimana kelanjutannya? Ya, benar sekali Ivo dan juga saudara, opsi jemput paksa ini pun menjadi opsi begitu ya oleh para penyidik karena sudah 2 kali Firly Bahuri ini mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya, di mana ini pada awalnya pada bulan Juli 2024 dan kemudian pada bulan November 2024. Bagaimana kalau misalkan kita melihat selama 1 tahun yang lalu begitu ya, Firly Bahuri pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ini ditetapkan pada tanggal 23 November
November 2023. Artinya sekarang ini sudah lebih dari setahun begitu Firly Bahuri ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Karena pada masa itu penyidik tidak melakukan penahanan, dinilai Firly Bahuri kooperatif dan juga datang begitu ketika dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan kemudian namun pada kali ini Firly kembali tidak hadir untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan urusan keluarga begitu ya. Dan kemudian juga ini pada bulan Juni Firly juga ketika dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya juga tidak menghadiri pemeriksaan penyidik. Karena memang kemudian keseriusan dari penyidik Polda Metro Jaya ini menjadi perhatian publik, dipertanyakan apakah Polda Metro Jaya ini betul-betul dengan serius begitu menangani perkara dugaan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian. Karena kalau misalnya kita melihat Ivo dan juga saudara, sebanyak 160 orang ini sudah diperiksa sebagai saksi pada kasus ini, dan juga kemudian Firly pun sudah melakukan ataupun menjalani sidang etik di KPK, sehingga memang kemudian opsi jemput paksa ini kemudian menjadi alternatif begitu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya akan mengambil tindak tegas ini? Kita juga masih menanti hingga saat ini, karena ketika tadi kami mencoba mengkonfirmasi ke Direktorat Kriminal Khusus dari Polda Metro Jaya, ini belum ada keterangan resmi terkait dengan kapan Firly akan dijemput paksa atau bagaimana skema selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik. Karena memang ini merupakan ranah penyidik. Penyidik memilih subjektif begitu untuk apakah melakukan penahanan atau tidak. Karena kalau misalkan pada tahun lalu seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyidik menilai Firly Bahuri dinilai kooperatif dan juga memenuhi setiap panggilan yang dikirimkan ataupun dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita masih menanti terkait dengan penanganan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya hingga saat ini. Ivo. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.